Firman Tuhan yang saya mau bagikan hari ini, judulnya adalah Connected with Favor atau to Favor. Terkoneksi dengan favor. Ini adalah satu kunci yang penting sekali untuk kita pahami kalau kita ingin hidup di dalam dimensi favor Tuhan. Saya mau ngomong sama saudara, favor Tuhan itu ajaib. Oke, sama seperti keajaiban di zaman modern sekarang ini. Untuk mengilustrasikan supaya kita paham ya. 100 tahun yang lalu gak kebayang bahwa di zaman ini akan ada internet. Orang yang hidup di 100 tahun yang lalu gak akan kepikir hanya dengan kita klik, maka tiba-tiba driver bisa datang dan jemput kita sendiri. Benar? Tapi sekarang dengan internet semuanya sehari-hari kita pakai itu. 100 tahun yang lalu orang gak kebayang bahwa hanya dengan pencet di handphone saja, yang waktu itu mereka pun gak tahu handphone itu apa. Tiba-tiba semua makanan favorit pesanan kita semuanya dibelikan dan kemudian diantarkan sampai di tempat kita. 100 tahun yang lalu orang gak kebayang sama sekali hanya dengan kita alat yang kita pegang di tangan kita, kita bisa komunikasi dengan semua orang di semua kota, di seluruh dunia. Semuanya itu kayaknya impossible banget 100 tahun yang lalu. Tapi dengan adanya internet sekarang ini yang mustahil jadi tidak mustahil. Itu sebabnya saya ngomong internet itu ajaib. Ya, seperti itu juga favor. Tapi favor lebih ajaib daripada internet. Oke, doa saya dalam hidup saudara, Anda semua hidup mengalami favor Tuhan di dalam hidup saudara. Tanpa favor yang daripada Tuhan, ketika Nehemia membangun tembok Yerusalem itu, pembangunan itu bisa terpending, bahkan berhenti. Tapi karena ada favor yang daripada Tuhan, tembok Yerusalem yang dibangun itu dalam waktu 52 hari jadi. Artinya ada percepatan karena favor yang dari Tuhan. Saya berdoa di 2025 ini ada percepatan terjadi dalam hidup saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam visi yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Percepatan jadi. Oke. Tanpa favor yang daripada Tuhan, Maria dan Yusuf yang sempat salah paham tentang kehamilan Maria itu, maka hubungannya bisa rusak. Bisa hancur. Tapi karena ada favor yang daripada Tuhan, hubungan itu bisa dipulihkan. Dan mereka berdua bersama-sama masuk di dalam penggenapan rencana Tuhan yang besar. Karena favor. Saya berdoa favor dari Tuhan bekerja dalam pernikahan saudara. Favor dari Tuhan bekerja juga di dalam keluarga saudara. Mendatangkan keharmonisan dan mendatangkan kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Favor yang daripada Tuhan. Tanpa favor yang daripada Tuhan, tepung dan minyak yang dipunyai oleh janda Sarfat itu. Hari itu harusnya tinggal sekali dia buat roti. Setelah itu dia makan sama anak-anaknya. Alkitab ngomong setelah itu mereka akan mati. Tapi karena ada favor yang daripada Tuhan, maka favor itu membuat tepung itu gak habis-habisnya. Minyak itu terus mengalir. Sehingga hidup mereka terpelihara secara ajaib. Karena favor. Saya berdoa di 2025 ini hidup saudara menikmati pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Lebih dari yang Anda butuhkan. Bahkan apa yang Anda inginkan Tuhan berikan dan Tuhan kerjakan di dalam hidup saudara. Lebih meriah lagi tepuk tangannya buat Tuhan yang mengaruniakan favornya sama kita. Siapa di sini yang mau menikmati favor yang dari Tuhan itu? Ya itu kayak saya ngomong sama saudara. Ajaib. Orang yang belum kenal dengan favor dari Tuhan, bahkan kita ngomong gini kayak gak ngerti apa ya. Sama seperti 100 tahun yang lalu, orang yang gak ngerti internet, diceritain tentang internet mungkin agak susah ya, ngomong apa ya. Tapi ketika kita di zaman sekarang sudah dapat internet itu, kita gak mau balik lagi di zaman 100 tahun yang lalu, benar apa tidak? Kalau Anda gak percaya coba ajak liburan anak-anak saudara di tempat yang gak ada internet. Nanti Anda pasti diprotes luar biasa. Benar? Nah sama halnya kalau Anda menikmati hidup di dalam favor Tuhan.
Saya mau ngomong sama saudara, kita nggak bakal mau hidup tanpa favor Tuhan. Kenapa? Karena tanpa favor Tuhan, yang ada cuma berat, yang ada cuma susah, yang ada kita hanya akan mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Tapi favor yang daripada Tuhan, itu yang akan menolong kita di 2025 ini. Sekalipun Anda harus melalui api, tapi favor dari Tuhan. Melalui api tidak dihanyutkan, melalui api tidak dihanguskan, melalui air tidak dihanyutkan. Karena ada favor yang dari Tuhan. Jadi siapa di sini yang mau menikmati favor daripada Tuhan? Kuncinya adalah koneksi dengan Tuhan. Sama halnya internet tadi. Internetnya boleh tersedia. Tapi untuk saudara bisa nikmati internet itu, handphone saudara harus terkoneksi dengan internet. Connected with the internet. Sepintar apapun handphone saudara, secanggih apapun fitur yang dimilikinya, kalau tidak terkoneksi sama internet, nothing. Gak ada apa-apanya. Hanya ketika handphone kita terkoneksi, maka all the magic start to happen. Benar apa tidak? Hanya ketika handphone kita terkoneksi dengan internet, maka keajaiban itu mulai terjadi. Saya berdoa melalui firman Tuhan hari ini. Saudara semua yang ada di tempat ini, Anda juga yang mengikuti secara online, mulai sekarang babak baru dimulai dalam hidup saudara. Babak baru di mana hidup saudara terconnected dengan favor yang dari Tuhan. Begitu Anda terkoneksi dengan favor yang dari Tuhan, nanti Anda akan melihat. Seperti handphone saudara bisa mendownload video, mendownload audio, dan macam-macam yang ada di sana. Kalau Anda terkoneksi dengan favor, saya mau ngomong, maka Anda akan bisa mendownload keajaiban, mendownload jawaban doa, mendownload mujizat, mendownload berkat-berkat. Saya berdoa, itu akan jadi kesaksian demi kesaksian dan pengalaman pribadi dalam hidup saudara. Kuncinya apa? Terkoneksi dengan favor. Nah, saya mau bagikan sama saudara 3 koneksi yang penting kita bangun kalau kita mau menerima favor itu. Jangan sampai kita jadi orang Kristen yang kayaknya hidup tanpa favor. Jadi orang lain cerita ini itu dan ngalami macam-macam, tapi kok saya sendiri nggak ngalami ya? Oh, saya berdoa tidak satu pun dari kita yang akan dilewatkan. Semua orang terima lawatan dari Tuhan. Setiap dari kita terkoneksi dengan favor dari Tuhan. Amin. Nomor 1, koneksi yang perlu kita bangun kalau kita mau mengalami favor dari Tuhan. Nomor 1, koneksi dengan Tuhan. Ya langsung direct link ke atas, ke Tuhan sendiri. Karena dia source-nya. Dia sumbernya. Kalau Anda terhubung sama sumbernya, dari sumbernya akan flowing, mengalir. The flow of favor akan mengalir itu di dalam hidup saudara. Ayo kita baca 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-10. Bagian yang pertama saja ya, karena saya mau menggarisbawahi bagian pertama saja. Dan Allah, ditulis sebagai Allah sebagai apa itu? Sumber segala kasih karunia. Dalam Alkitab bahasa Inggrisnya ditulisnya gini, God of all grace. Berarti dengan kata lain, God of all favor. Allah sumber segala. Boleh nggak saudara katakan segala? Lebih keras katakan segala. Segala kasih karunia. Berarti bukan cuma 1. Bukan cuma 2, tapi Allah sumber segala. Kalau Anda butuh favor dalam kesehatan, Allah sumbernya. Kalau Anda butuh favor di dalam keuangan, Allah sumbernya. Kalau Anda butuh favor dalam perizinan, dalam legalitas, Allah sumbernya. God of all favor. Saya berdoa dalam hidup saudara, Anda menikmati all favor. Saya berdoa di dalam semua dimensi hidup saudara, all favor itu dimanifestasikan. Nah pertanyaannya gini, mengapa Tuhan mau kita terkoneksi dengan Tuhan dan kemudian favor itu mengalir dalam hidup kita? Sederhana, karena favor Tuhan itu bukan hanya mendatangkan berkat, tapi favor Tuhan juga mengerjakan transformasi dalam hidup kita. Oke, jadi kalau kita mengalami favor dari Tuhan, bukan hanya kita akan terima mujizat, terima keajaiban. No, gak hanya berhenti sampai di situ saja.
Tapi favor Tuhan akan mengerjakan hati kita. Sehingga hari demi hari kita akan diubahkan semakin segambar dan serupa dengan Kristus sendiri. Itu yang dialami oleh Yusuf. Dalam kehidupan Yusuf, setiap fase kehidupannya, dia menikmati favor dari Tuhan. Waktu dia di rumah bapaknya, dia terima favor dari Tuhan. Waktu dia mengalami tantangan dan masalah, kemudian dia dijual jadi budak di rumah Potifar. Anda bisa baca itu. Dalam semua masalahnya, favor Tuhan gak pernah kering loh. Favor Tuhan selalu ada bersama dengan dia. Di rumah Potifar jadi budak pun, tapi dia diangkat jadi orang kepercayaan. Benar apa tidak? Jadi selalu akan ada favor. Setelah itu, suatu saat dia difitnah oleh istri Potifar. Dia dijebloskan sekarang dari rumah Potifar pindah ke rumah tahanan. Saya mau tanya sama saudara, apakah itu berarti gak ada favor Tuhan dalam hidup Yusuf? No, di tahanan pun sekali lagi Tuhan jagai Yusuf. Favor Tuhan membuat Yusuf jadi orang kepercayaan kepala penjara. Jadi di mana-mana Yusuf ada, selalu ada favor yang daripada Tuhan. Sampai akhirnya janji Tuhan tergenapi dalam hidupnya. Dia diangkat menjadi Perdana Menteri di rumah istana. Wow, kemuliaan Tuhan sudah dinyatakan. Dan favor Tuhan jelas berkelimpahan di dalam kehidupannya. Tapi satu hal yang saya mau ngomong sama saudara, bukan cuma dia dapat penjagaan, perlindungan, promosi, keajaiban, berkat yang melimpah. Yes, itu semua dialami Yusuf. Tapi lebih daripada itu, favor Tuhan mengerjakan hati Yusuf. Favor Tuhan membajak karakter yang ada dalam hidup Yusuf. Sehingga ketika dia sudah diangkat, dia dalam posisi powerful. Dan dia bisa membalas kakak-kakaknya yang buat jahat sama dia. Tapi Yusuf ngomongnya gini, kamu merekak-rekakkan yang jahat sama aku. Tapi Allah merekak-rekakkan untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupanku. Yusuf bukannya membalas kejahatan dengan kejahatan. Yusuf balas kejahatan dengan kebaikan. Karena karakternya sudah diubahkan dan mengalami transformasi. Doa saya, favor Tuhan akan mengerjakan karyanya yang sempurna dalam hidup saudara tahun ini. Tahun double favor. Anda akan menikmati mujizat double porsi. Anda akan menikmati keajaiban double porsi. Tapi juga transformasi yang luar biasa yang Anda alami di dalam kehidupan saudara. Amin. Jadi siapa mau mengalami favor Tuhan? Anda mau mengalami transformasi yang daripada Tuhan? Kuncinya apa tadi? Terkoneksi dengan Tuhan. Pastikan Anda terkoneksi dengan Tuhan. Dan sama-sama bicara koneksi sama Tuhan, pahami satu hal ini. Koneksi yang satu dengan yang lainnya gak sama loh. Di handphone saudara koneksi internetnya kalau saudara ada di tengah kota sama kalau saudara ada di hutan sama apa beda? Sinyalnya lain loh. Ada tempat-tempat tertentu ketika kita ada di situ kita cek handphone kita sinyalnya low, poor connection. Sinyalnya lemah, koneksinya lemah. Bukan berarti gak ada koneksi, masih connected tapi lemah. Saya mau tanya sama saudara, kalau koneksinya lemah, Anda pakai untuk nonton YouTube bisa apa tidak? Gak bisa. Bisanya cuma basic function saja. Fungsi-fungsi yang basic, paling Anda texting saja, Anda jawab WhatsApp saja, itu pun belum tentu langsung nyambung. Hanya kadang-kadang saja itu bisa nyambung, pesannya nyampe. Jadi sangat basic, kenapa? Karena terhubung cuma poor connection. Banyak orang Kristen hubungannya sama Tuhan seperti itu. Masih terhubung sama Tuhan. Punya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Tapi that's it. Hanya itu saja. Koneksinya sama Tuhan. Not more than that. Itu sebabnya dalam hidup mereka. Mereka terima grace. Mereka ngalami grace. Tapi yang dialami cuma grace of salvation. Anugerah keselamatan. Karena barang siapa percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ia terima pengampunan dosa dan ia terima jaminan keselamatan masuk dalam kerajaan surga. Padahal yang Tuhan sediakan, dia disebut God of all grace. Tuhan atas semua grace, semua favor. Tapi yang dia nikmati cuma satu. Yang pokok, yang utama. Yaitu salvation. Kenapa? Karena poor connection. Koneksinya terbatas.
Dan koneksi kita menentukan akses kita. Karena koneksinya terbatas, akses sama grace-nya juga terbatas. Doa saya 2025 ini, akses akan dibuka dalam hidup saudara. Grace di level yang belum pernah Anda alami sebelumnya. Grace dalam dimensi yang belum pernah Anda terima sebelumnya akan dimanifestasikan. Dan terjadilah itu dalam hidup saudara. Kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Karena itu saya ajak saudara, ayo kita pastikan kita bangun koneksi yang kuat sama Tuhan. Di handphone saudara kalau sinyalnya tambah kencang ya, tambah kuat. Jadi 4G, jadi 5G, sekarang orang mulai ngomong 6G. Semakin kencang itu, Anda tiba-tiba bisa melakukan hal-hal dengan mudahnya, dengan lancarnya. Kalau Anda terhubung kuat sama Tuhan, tahukah saudara, mendengar suara Tuhan, itu bukan kok nggak bisa dengar ya. Anda kalau terhubungnya, koneksinya sama Tuhan kuat, Anda akan dengan lancar dapat rema dari Tuhan, ngerti petunjuk Tuhan dalam hidup saudara, dalam situasi ini, keputusan yang mana yang harus diambil, langkah yang mana yang harus Anda putuskan. Dan ketika Anda melalui semuanya itu, Anda akan menikmati penyertaannya yang ajaib. Anda akan melihat perlindungan Tuhan. Anda akan melihat urapannya bekerja di dalam hidup saudara. Anda akan melihat terobosan dan kemenangan-kemenangan dan mujizat-mujizat. Itu jadi pengalaman sehari-hari dalam hidup saudara. Tepuk tangannya sekali lagi yang meriah buat Tuhan. Oh, doa saya favor yang selancar itu Anda mulai bisa nikmati dalam hidup saudara. Kuncinya bangun koneksi yang kuat sama Tuhan. Kita lihat ya caranya ya. Belajar dari satu orang raja namanya Raja Yosafat. Salah satu raja Yehuda. Dia ini ngalami nih. Yang namanya favor Tuhan kuat sekali dalam kehidupannya. Nyata sekali. Beda sama raja-raja sebelumnya. Yosafat ini ngalami flow of favor. Aliran favor itu deras sekali dia alami dalam hidupnya. Mari kita lihat. Kok bisa dia masuk dalam kehidupan dimensi favor yang kayak gitu. Kita baca di 2 Tawarik 17 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Ditulis begini. Dan Tuhan menyertai Yosafat. Jadi kalau dia perang Tuhan menyertai. Waktu dia membangun sesuatu Tuhan menyertai. Waktu dia mengusahakan sesuatu, Tuhan menyertai. Gak heran, apa saja yang dikerjakannya berhasil. Doa saya mulai hari ini, pekerjaanmu disertai oleh Tuhan. Perjuanganmu disertai, pelayanan saudara disertai oleh Tuhan. Tapi saudara harus tahu, Yosafat disertai bukan tanpa alasan. Anda perhatikan alasannya, kenapa kok Tuhan menyertai Yosafat? Ditulis begini bagian berikutnya. Karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud bapak leluhurnya. Dan tidak mencari Baal-Baal. Melainkan mencari Allah ayahnya. Perhatikan kalimat itu. Ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud. Bapak leluhurnya. Dari mana dia tahu? Dia belajar. Apa yang dilakukan oleh Daud? Yosafat belajar. Dia teliti melalui firman Tuhan. Tahu nggak saudaraku, Yosafat bisa mengikuti jejaknya Daud. Anda dan saya bisa belajar dan juga mengikuti jejaknya Daud dari firman Tuhan. Jadi saya percaya Yosafat ini terkoneksi dengan firman Tuhan. Pikirannya terhubung dengan firman Tuhan. Hatinya terhubung dengan firman Tuhan. Itu sebabnya Alkitab mengatakan, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, firman Tuhan. Dan yang merenungkannya siang dan malam. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itu yang dilakukan oleh Yosafat. Dan saya ajak saudara, sama seperti Yosafat mengikuti jejaknya Daud. Gimana kalau saudara dan saya mengikuti jejaknya Daud? Belajar melalui firman Tuhan. Gimana kalau saudara dan saya ngikutin jejaknya Abraham, jejaknya Elia, jejaknya Elisa, jejaknya Musa, Yosua, para pahlawan-pahlawan iman itu. Kalau saudara ngikutin jejaknya para pahlawan iman itu seperti Yosafat, ngikutin jejaknya Daud, the favor of David
Favor yang dinikmati oleh Daud mengalir juga dalam hidup Yosafat. Doa saya, favornya Daud juga Tuhan impartasikan dalam hidup saudara. Berkat-berkatnya Abraham Tuhan juga curahkan dalam hidup saudara. Kuasa dan urapan yang diberikan kepada Elia dan Elisa juga diberikan kepada saudara. Dan saya katakan amin, amin, amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan. Amin. Jadi terkoneksi dengan Tuhan, berarti dimulai terkoneksi dengan firman-Nya. Lanjutin lagi. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Berarti Israel yang lain gak kayak gitu. Tapi karena dia cinta dengan firman Tuhan, dia bukan cuma meneliti, tapi dia mengikuti perintah-perintahnya. Ada berapa banyak orang Kristen suka dengar khotbah, suka dengar firman. Tapi saya tantang saudara, 2025 ini sungguh-sungguh komit jadi pelaku firman. Hidup menurut perintah-perintahnya, ini the secrets of, ini rahasia dari kehidupan Raja Yosafat. Dia terkoneksi dengan Tuhan, terkoneksi dengan firman-Nya, terkoneksi dengan perintahnya. Dia komitmennya kuat sekali. Kita lihat saudaraku ya, apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Ayat yang kelima. Anda perhatikan, ditulis apa? Oleh sebab itu. Berarti gak serampangan loh favor Tuhan itu mengalir. Oleh sebab itu, karena terkoneksi sama Tuhan, koneksinya kuat, Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Saya berdoa pekerjaanmu juga dikokohkan oleh Tuhan. Keluargamu dikuatkan oleh Tuhan. Pernikahanmu, keuangan saudara dikuatkan oleh Tuhan. Masa depan saudara dikokohkan oleh Tuhan. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat. Sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Because of favor. Karena kebaikan, karena favornya Tuhan. Ayat 12. Lihat ini. Yosafat makin lama makin kuat. Menjadi luar biasa kuat. Di Yehuda ia membangun benteng-benteng dan kota-kota perbekalan. Karena favor. Dan favor Tuhan tuh selalu rumusnya. Seperti Yosafat. Kalau ngalaminya benar ya, koneksinya kuat sama Tuhan. Yang dialami makin lama makin kuat. Sehingga menjadi luar biasa kuat. Jangan percaya kalau saudara hidupnya makin lama makin lemah. Sehingga sangat lemah. No. Mulai hari ini, new chapter. Babak baru dimulai, semakin Anda terhubung dengan Tuhan, semakin koneksi saudara kuat dengan Tuhan. Saya berdoa mulai hari ini favor Tuhan makin tebal, makin dahsyat, makin nyata, dilipat kali gandakan, dimanifestasikan sampai berlimpah-limpah dalam hidup saudara. Katakan amin dan tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Begitu terkoneksi sama Tuhan, the flow, aliran itu akan mulai mengalir. Bapak rohani kita, Pastor Obaca Tanto Setiawan, dulunya gak percaya Tuhan, gak percaya setan, gak percaya gitu-gituan. Tapi kemudian dia punya masalah dalam hidupnya yang tidak bisa diselesaikan lagi. Urusan rambut waktu itu. Sampai suatu hari dia datang dan dia doa sama Yesus, saat itulah hubungan mulai di-establish, dibangun. Dan ketika dia mulai terkoneksi sama Tuhan, favor Tuhan mulai mengalir. Apa yang dunia tidak bisa lakukan dengan semua kecanggihan, semua teknologi, segala sesuatunya gak bisa. Favor Tuhan membuat yang tidak bisa jadi bisa. Terjadi kemenangan. Karena koneksi dengan Tuhan mendatangkan favor. Itu sebabnya di gereja kita tahun demi tahun, dari waktu ke waktu saya selalu ajak saudara doa puasa. Nanti berapa lama lagi doa puasa. Doa puasa. Bahkan anyway, hari ini actually adalah hari terakhir doa puasa 21 hari. Anda yang sudah ngikutin doa puasa ini, congratulations. Amin.
Ya, loh kenapa kok diajakin doa puasa terus? Saudaraku, bukan supaya Anda kelaparan loh. Bukan supaya Anda menderita loh. Tapi sebenarnya ketika kita doa puasa, kita ini sedang menyalipkan kedagingan kita sendiri. Dan membuka hati, memberi ruang seluas-luasnya untuk Tuhan memenuhi, Roh Kudus memenuhi hidup kita. More of you, less of me. Dengan cara seperti itu, connection kita sama Tuhan makin kuat, makin dalam. Dan kalau Anda ngikuti itu, buktikan perkataan ini, saudaraku. Ini jaminan firman Tuhan. Maka the flow of favor, flow aliran dari favor itu akan seperti Yosafat tadi, makin lama, makin kuat, makin dahsyat, makin tebal. Jadi luar biasa kuat dalam hidup saudara. Beda. Antara kita sering puasa dan tidak beda. Sama-sama doanya beda. Doa biasa dan doa puasa beda. Anda pelajari yang benar di Alkitab. Ketika orang doa puasa, koneksinya sama Tuhan, koneksinya sama surga, itu jadi kuat sekali. Saya mau ajak saudara, di 2025 ini, siapa percaya dan siapa mau ngalami the year of double favor. Jadi bukan cuma favor biasa, tapi double favor dicurahkan dalam hidup saudara. Kuncinya bangun koneksi yang kuat sama Tuhan. Kalau di sini ada internet yang luar biasa bagus, tapi saudara nggak punya koneksi sendiri, Anda nggak ngalami sendiri. Semua orang bisa menikmati semua tontonan, semua ini itu. Tapi Anda nggak bisa sendiri. Kenapa? Karena no connection. Cut off sama connectionnya. Tapi begitu Anda establish connection, maka semua itu akan mengalir dengan sendirinya. Tahun ini double favor akan mengalir. Favor dalam kesehatan mengalir. Favor dalam keuangan, dalam pekerjaan akan mengalir. Pintu-pintu akan terbuka. Blessing akan tercurah dalam hidup saudara. Mujizat dan keajaiban akan terjadi dengan skala yang masif dalam hidup saudara. Tapi kuncinya bangun hubungan pribadi yang kuat dengan Tuhan. Kalau saudara selama ini cuma kadang-kadang berdoa, kadang-kadang tidak. Tingkatkan doa saudara 1 jam tiap hari. Belum ada yang amin kan? Saya ulang sekali lagi. Tingkatkan doa saudara 1 jam tiap hari. Amin. Minimal 1 jam tiap hari. Yes. Mulai bangun koneksi sama Tuhan. Karena itu it does make difference. Karena doa kita itu bukan cuma buang-buang waktu 1 jam. Gak ngapa-ngapain, cengok, ngantuk, bosen. No. 1 jam itu Anda sedang establishing the link. Anda sedang membangun koneksi dengan Tuhan. Itu kuncinya. Nanti Anda akan lihat begitu linknya itu kuat. Flow of favornya akan mengalir dengan deras. Itu yang pertama. Kalau kita mau mengalami favor Tuhan, apalagi double favor, kunci nomor 1, koneksi dengan Tuhan. Kunci nomor 2, nah ini banyak orang gak ngerti nih. Bahkan misunderstand. Kunci nomor 2, koneksi dengan gerejanya Tuhan. Oke, banyak orang berpikir gereja itu cuma bangunan, gereja itu cuma kursinya. No, ini rumahnya nih. Alkitab ngomong bahwa gereja disebut keluarga Allah. Makanya kita ambil itu jadi nama gereja kita, gereja keluarga Allah. Kalau Anda terkoneksi dengan gereja, Anda terhubung menjadi bagian di dalam keluarga Allah. Gimana nggak beda antara keluarga sama bukan keluarga? Anda pasti mengasihi semua orang, tapi itu keluarga sama bukan keluarga pasti beda dong. Karena di dalam keluarga, the love of God, itu akan dimanifestasikan kepada anak-anaknya. Di dalam keluarga itu akan dimanifestasikan dengan luar biasa. Didemonstrasikan luar biasa. Gereja juga disebut sebagai tubuh Kristus. Benar apa tidak? Padahal God is spirit. Allah itu roh. Kok ada tubuh Kristus? Manusia kita diciptakan roh, jiwa, dan tubuh. Yang kita lihat apanya? Apakah saudara melihat rohnya saya? Enggak kan? Anda melihat tubuhnya saya, Anda melihat penampilannya saya, pakaiannya saya. Betul apa tidak? Berarti tubuh ini bicara sesuatu yang bisa dilihat.
Tubuh Kristus itu tempat di mana roh Allah akan dimanifestasikan. Hikmat Allah akan dimanifestasikan. Kuasa Allah akan didemonstrasikan. Anda akan melihat bagaimana perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan akan dinyatakan. Tubuh Kristus. Orang terhubung dengan tubuh Kristus dan tidak terhubung dengan tubuh Kristus, pasti beda ngalaminya. Favor Tuhan yang dialaminya pasti beda. Gereja juga disebut sebagai rumah roti. Yesus yang ngomong bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Roti ini bicara roti kehidupan. Ini bicara tentang firman Allah. Ketika Anda datang di dalam gereja, Anda terhubung, terkoneksi di gereja seperti ini. Anda datang mungkin dalam keadaan lemah, tapi firman Allah disampaikan. Ada kekuatan yang baru, ada kesegaran dalam hidup kita. Tiba-tiba kita terima inspirasi, kita dapat rema yang daripada Tuhan. Dan ketika kita pegang rema itu, kuasa Allah dinyatakan dalam hidup kita. Melalui koneksi dengan gerejanya. Jadi mulai hari ini saya ingin ajak saudara untuk menyadari terhubung dengan gereja bukan sekedar terhubung dengan bangunan. Tapi terhubung dengan tubuh Kristus. Terhubung dengan keluarganya Allah. Terhubung dengan rumah roti, rumah perbendaharaan. Gak heran kalau tiba-tiba semuanya dimanifestasikan luar biasa. Ini yang dialami oleh jemaat mula-mula. Kita baca ya di Kisah Para Rasul. Apa yang terjadi ketika mereka terhubung dengan gereja. Kisah Para Rasul 4 ayat 32 dan 33. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mari kita lihat kalimat terakhir. Baca bersama-sama semuanya. 1, 2, 3. Mereka semua hidup dalam apa? Favor. Dalam kasih karunia yang gimana? Melimpah-limpah. Ini saudaraku. Jadi ketika jemaat mula-mula terhubung dengan gereja mula-mula, maka Alkitab mencatat mereka hidup dalam favor yang melimpah-limpah. Bukan favor yang tipis-tipis. Banyak orang Kristen dapat favor Tuhan, ngalami grace. Tapi tadi itu, basic grace. Cuma grace yang pokok, yang utama, yang basic saja. Tapi semua features yang tersedia, yang begitu luar biasa, lewat. Karena nggak terhubung dengan gerejanya. Sedangkan jemaat mula-mula, mereka terhubung dengan gerejanya. Kita mencatat mereka hidup dalam favor yang melimpah-limpah. Oh, saya sedang melihat dengan mata iman saya. Mulai tahun ini Anda semua akan dibawa Tuhan hidup dalam favor yang melimpah-limpah. Di setiap area dalam hidup saudara ada favor Tuhan yang melimpah-limpah. Karena itu mari kita establish connection-nya. Kita bangun koneksinya sama gereja Tuhan. Oke, tertanamlah dalam sebuah gereja. Saya ajak saudara yang belum dibaptis, ambil keputusan. Ayo berikan diri saudara dibaptis air. Kenapa? Karena firman Tuhan yang berkata, barang siapa percaya dan dibaptis, ia diselamatkan. Saya dorong saudara. Anda yang mungkin selama ini belum beribadah, Anda yang ikuti secara online saja. Tahu nggak saudaraku, beda koneksinya antara hanya online sama dibandingkan Anda onsite. Itu koneksinya beda. Ada sih online koneksinya, tapi beda koneksinya sama onsite. Benar apa tidak? Beda level, beda. Saya berdoa, saya tantang saudara Anda yang belum terlibat pelayanan selama ini. Gimana kalau tahun ini Anda ambil keputusan untuk start your ministry, mulai terlibat di dalam pelayanan. Mulai saudara jadi ketua kelompok sel. Mulai Anda bersaksi dan Anda mulai selamatkan jiwa. Ketika saudara mulai terlibat, itu koneksinya sama gerejanya semakin dikuatkan. Dan the flow of favor akan mengalir lebih deras lagi.
Terkoneksi dengan gereja itu juga artinya terkoneksi dengan penggembalaan di gereja. Terkoneksi dengan visi yang Tuhan kasih sama gerejanya. Terkoneksi dengan pemuritan. Di gereja kita yang namanya SOM, School of Ministry. Sekolah orientasi melayani. Saudara butuh untuk terkoneksi dengan pemuritannya. Karena ini bukan cuma bangunannya, tapi visinya, pemuritannya, fellowship-nya, kegerakannya. Itu yang membuat flow of favor mengalir lebih deras dalam hidup kita. Jadi saya ajak saudara, tahun ini, tahun double favor. Biarlah koneksi saudara sama favor itu tambah kuat. Makanya di gereja kita, saudara ngelihat ya, tiap minggu selalu akan ada video kesaksian. Ada kesaksian lagi dari jemaat-jemaat keluarga Allah yang mengalami favor demi favor. Sampai berlimpah-limpah. Nggak habis-habisnya. Karena memang gereja tempat di mana favor Tuhan dimanifestasikan. Itu yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga. Kunci mengalami favor Tuhan adalah koneksi dengan orang-orang, individu-individu tertentu yang penuh favor. Tadi yang pertama, koneksi dengan Tuhan. Yang kedua, koneksi dengan gerejanya. Yang ketiga, koneksi dengan individu tertentu yang memang penuh favor. Saya kasih contoh ya. 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai 10. Pada suatu hari, Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Saya mau tanya sama saudara, di ayat itu ada 2 individu, siapa saja? Satu Elisa, kedua perempuan Sunem yang kaya. Betul apa tidak? Nah, Anda harus tahu, Elisa ini bukan orang biasa. Elisa ini individu yang full of favor. Dia carrying certain weight of favor. Dia membawa satu level favor Tuhan yang begitu kuat dalam hidupnya. Dan perempuan Sunem yang kaya ini ketika melihat Elisa, dia tahu dia. Perempuan Sunem ini punya mata rohani yang terbuka. Ada orang yang seliwer-seliwer dekatnya Elisa, matanya buta nggak ngelihat apa-apa. Tapi perempuan Sunem ini bisa ngerti, ini orang full of favor. Saya berdoa hari ini Roh Kudus menjamah mata rohani kita. Sehingga kita bisa melihat favor Tuhan dalam hidup seseorang. Amin. Nah, lihat saudaraku, bagaimana caranya perempuan Sunem ini bisa dapat impartasi favor yang ada atas hidupnya Elisa. Anda coba belajar dari perempuan Sunem ini. Karena dari semua orang yang hidup di zaman itu, gak semuanya ngalami seperti perempuan Sunem ini. Gak semuanya terima impartasi seperti perempuan Sunem ini. Apa yang membedakan dia sama yang lainnya? Sama-sama ada Elisanya. Coba Anda lihat gimana cara dia mengakses favor Tuhan dalam hidup Elisa. Apa yang dia lakuin tadi? Ngundang untuk makan. Build relationship, membangun hubungan. Bukan cuma itu, setiap kali Elisa dalam perjalanan jauh, zaman dulu restoran kan gak seperti sekarang ya. Gak semudah itu. Tapi perempuan ini membuka tempatnya, rumahnya untuk Elisa selalu mampir dan bisa makan. Dia menyediakan yang Elisa butuhkan. Dia jadi saluran berkat untuk Elisa. Dia menabur dalam hidup Elisa. Lihat saudaraku yang dilakukan perempuan Sunem ini. Lanjutkan lagi, ayat berikutnya. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Ayat 10. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu. Dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Jadi bukan hanya dia menyediakan yang dibutuhkan oleh Elisa dalam hal makanan. Tapi dia juga menyediakan akomodasinya.
Tempat untuk Elisa bisa menginap di situ, tinggal di situ, istirahat di situ. Ini perempuan Sunem luar biasa sekali. Dengan semua yang dia lakukan itu, dia establishing the link. Dia membangun koneksi sama Elisa, yang Elisa membawa favor Tuhan. Dan tahu nggak saudaraku, karena itulah favor start to flow dalam hidupnya. Mulai hari ini favor start to flow into your life. Dalam keluarga saudara, dalam hidup saudara, favor Tuhan mulai mengalir dalam hidup saudara. Amin. Anda percaya itu? Favor Tuhan mulai mengalir dalam hidup perempuan ini. Saudara, perempuan ini bahkan gak minta apa-apa. Dia isinya cuma melayani, memberi, menabur, memberkati, cuma itu aja. Sampai di satu titik, Elisa yang full of favor ini terus mulai sungkan sendiri. Ini perempuan butuh apa ya? Dia ngomongan sama staffnya, sama PA-nya, personal asistennya. Ini perempuan butuh apa? Dia gak butuh duit lagi, dia sudah super kaya. Tapi ada satu yang dia gak punya. Selalu orang itu gitu. Dalam hidup kita seberapapun hebatnya seseorang, selalu akan ada satu hal itu yang kurang. Satu hal itu yang belum. Dan buat perempuan ini, dia belum punya anak. Tapi sekarang koneksinya sudah kuat nih. Dan seketika itu Tuhan pakai Elisa ngomong sama perempuan itu, kamu akan punya anak. Dan favor itu yang membuat yang tidak mungkin jadi mungkin. Perempuan Sunem ini bahkan tanpa minta. Karena ada koneksi yang kuat ini. Favor mengalir. Akhirnya dia punya anak. Tahun ini hal-hal yang dulunya tidak pernah bisa saya nubuatkan 2025. Karena favor Tuhan bekerja. Bisa dalam hidup saudara, bisa. Project itu bisa Anda dapatkan. Project itu bisa Anda menangkan. Jadi itu. Amin. Bukan cuma berhenti sampai di situ. Karena koneksinya terus terbuka. As long as koneksinya ini tetap kuat, favor itu akan terus mengalir. Suatu saat dia punya masalah, anaknya itu sakit dan mati. Tapi karena ada favor, anaknya yang sakit disembuhkan, yang mati dihidupkan kembali. Karena ada koneksi yang kuat sama Nabi Elisa ini. Sudah tahu nggak? Sebelum kelaparan terjadi, Tuhan sudah ngomong sama Nabi Elisa. Sebentar lagi akan ada kelaparan, akan ada krisis nih. Yang lainnya nggak dikasih tahu, tapi yang dekat sama dia dikasih tahu. Ini sebentar lagi akan terjadi kayak gini. Kamu jangan gini, kamu jangan gini. Ini yang kamu perlu lakukan. Dan itu didengar sama perempuan itu. Maka terluputlah dia dari krisis itu. Selamat karena koneksi. Connection with favor. Dan setelah itu dia balik lagi setelah semua bahaya hebat itu berlalu. Balik lagi dia mendapati aset-asetnya, tanah-tanahnya diduduki secara ilegal oleh orang lain. Selama sekian tahun dia pergi itu. Tapi karena ada favor yang dari Tuhan, maka semua yang direbut oleh musuh dikembalikan sama dia. Plus keputusan raja, selama sekian tahun dia pergi, orang lain ngerjain. Hasilnya muncul yang ngerjain orang lain. Tapi raja ngasih perintah, semua hasilnya dikasih sama dia. Because of favor. Oh, akan terjadi 2025 ini akan ada dari saudara-saudara yang bersaksi hal-hal yang kayaknya muluk-muluk banget, yang kayaknya too good to be true itu Tuhan jadikan, Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Kuncinya apa? Koneksi dengan individu-individu yang full of favor. Makanya jemaat keluarga Allah, saya ngerti ada orang-orang yang ngerti hukum prinsip yang sama yang dilakukan oleh perempuan Sunem ini. Bisa punya mata rohani melihat. Dan karena itu dari waktu ke waktu ini orang-orang ini selalu memberkati Pak Obaja, memberkati Bu Nita, memberkati saya. Saya nggak ngomong ini supaya saudara ngasih ke saya loh ya. Saya trust me, Tuhan memberkati saya, oke? Ya, dan sebenarnya saudara ngasih pun boleh dikatakan gini, majority yang saya terima itu saya cuma dipakai Tuhan meneruskan aja. Jadi diberkati jadi berkat, jadi berkat, jadi berkat. Oke? Jadi jangan salah ngerti. Saya hanya ngajarkan ini supaya saudara bisa nangkep prinsipnya. Dari waktu ke waktu, favor Tuhan seperti Yosafat tadi.
makin deras, makin lama, makin tebal, makin kuat, makin berlimpah, makin nyata. Biarlah mulai hari ini terjadi dan engkau alami secara pribadi dalam kehidupan. Oke? Jadi Anda harus ngerti ini. Ada koneksi tertentu akan membuat favor Tuhan bertambah dalam hidup saudara. Tapi sebaliknya juga gini, dengarkan baik-baik. Ada hubungan tertentu, koneksi tertentu akan memotong dan memangkas favor Tuhan dari hidup saudara. Yang ini banyak orang gak tahu. Kita pikir kita gak pilih kasih dong, bergaul sama semua orang dong, semua orang sama dong. No. Alkitab yang mengajarkan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, merusak rumah tangga yang baik, merusak karir yang baik, merusak keuangan yang baik, merusak masa depan yang baik. Kenapa? Koneksi yang buruk. Saudara kalau ngomong gini mungkin akan ngerasa gak enak di hati. Tahukah saudara ada hubungan tertentu yang Anda punya sekarang tidak boleh Anda lanjutkan kalau Anda mau melihat flow of favor itu mengalir deras dalam hidup saudara. Gak semua hubungan itu setara, beda. Ada hubungan tertentu akan menambah favor Tuhan dalam hidup saudara. Tapi ada hubungan tertentu akan meminus favor Tuhan dalam hidupmu. Saya buktiin ya, daripada kita cuma ngomong-ngomong begini, kita lihat firman Tuhan aja. Kita buka ayat terakhir tentang Raja Yosafat yang sama, yang tadinya sudah full of favor. Karena terkoneksi sama Tuhan, sayangnya dia salah bergaul. Dia bergaul sama Raja Ahab yang jahat, sama anaknya Ahab, namanya Ahazia. Ini raja yang jahat. Kita lihat akibatnya. 2 Tawarik 20 ayat 37. Tetapi Eliezer bin Dodawa dari Maresa bernubuat terhadap Yosafat, katanya, karena engkau bersekutu dengan Ahazia, raja yang jahat ini, maka Tuhan akan merobohkan pekerjaanmu. Lihat loh saudaraku, Tuhan merobohkan pekerjaannya bukan karena dia berbuat dosa, tapi karena pergaulannya salah. Maka pekerjaannya roboh. Ada banyak orang gak menyadari pekerjaannya roboh, proyeknya gagal, karirnya turun, visinya batal, mujizatnya gak jadi karena pergaulannya. Dan banyak orang susah untuk ngerti kebenaran yang satu ini. Tapi Anda harus baca nih firman Tuhan. Tuhan yang ngomong, aku merobohkan karena salah bergaul. Lihat itu kalimat terakhir. Lalu kapal-kapal itu pecah dan tidak dapat berlayar lagi ke Tarsis. Mulai hari ini, evaluasi circle orang-orang di sekeliling saudara. Yang mana, Anda bisa membedakan nggak? Kalau ngelihat teman saudara apa semuanya sama? Nah itu mata rohani kita belum terbuka. Tapi ketika mata rohani sudah terbuka, Anda kan ngerti ketika Anda evaluasi teman-teman saudara. Oh yang ini plus, favornya akan nambah. Yang ini minus. Kalau kita dekat sama yang ini, kita tambah dekat sama Tuhan. Tapi kalau dekat sama ini, kita tambah jauh dari Tuhan. Ngomongnya kebun binatang semua mulai keluar. Emangnya itu tidak dipengaruhi sama pergaulan? Gimana kalau orang baik tiba-tiba bisa ngomongnya sumpah serapah, kebun binatang gak karu-karuan semua. Pergaulan, koneksi yang salah, merusak masa depan yang baik. Ada pergaulan tertentu akan membuat saudara on fire sama Tuhan. Anda dengar firman Tuhan, Anda percaya, amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi ada pergaulan tertentu akan mulai membuat saudara mempertanyakan, masa sih mujizat apa ada? Anda harus tahu. Yang mana yang akan menambah masa depan saudara. Yang mana yang akan memangkas kehidupanmu. Gak semua pergaulan setara. Raja Yosafat yang full of favor. Akhirnya favornya bocor. Gara-garanya koneksi yang buruk. Saya sama istri saya, Pastor Nita,
Kita jaga pergaulan kita. Kalau Yosafat bergaul sama sesama raja, kita bergaul sama sesama pendeta. Apakah sudah pikir semua pendeta sama semuanya? Apakah sudah pikir semua pendeta cinta Tuhan, berkobar-kobar, doa, puasa? Oh, kita jaga saudaraku. Kita baik sama semua orang tapi bergaul kita jaga. Apakah sudah pikir kita semua undang semua pendeta bisa melayani khotbah di gereja kita? No. Tahukah saudara, ada pergaulan tertentu yang sengaja kita bangun sama hamba Tuhan tertentu yang saya melihat. Ada grace yang luar biasa dalam hidupnya. Dan ketika kita bergaul sama mereka, tiba-tiba link itu kayak nyambung. Dan karunia-karunia roh yang tadinya kami belum punya, tiba-tiba kayak diimpartasikan. Kita dapat itu dari pergaulan. Kita bisa ada sebagaimana kita ada, salah satu alasannya karena pergaulan. Connection yang baik. Sehingga ada impartasi yang baik. Saya sendiri, meskipun saya seorang pastor, saya punya teman-teman pengusaha. Dan ada dari mereka pengusaha high level. Saya diajak ke meeting-meeting korporatnya mereka. Terus di-sharekan gimana mereka memanage company-nya mereka. Gimana mereka begini, begitu, dan lain sebagainya. Dan sementara saya bergaul, pikiran saya terbuka, oh gitu caranya. Oh mengelolanya ini gini caranya. Oh buatnya ini goal seperti ini caranya. Saya kayak curi ilmu. Ketularan dapat itu ngelihat. Kenapa? Pergaulan. Selama sekian tahun, sampai tahun lalu, tiap tahun saya pergi ke Nigeria. Kenapa? Karena establishing link sama seorang hamba Tuhan di sana namanya Pastor Adeboye. Saya tahu ada seseorang di sana yang full of favor. Kadang-kadang sebagian orang tanya sama saya, ngapain Pak Jonathan ke Nigeria? Ke Nigeria itu lebih mahal dari ke Eropa loh saudara. Ke Nigeria lebih mahal dari ke Amerika loh. Mahalnya luar biasa ke Nigeria itu. Dan kita di sana cari apa coba? Secara jasmani gak ada. Kita cuma recognize one thing, ada favor of God dalam hidup seseorang di situ. Dan ketika kita ketemu sama dia, saya gak cuma datang minta didoain. Gak cuma itu, kebanyakan orang cuma gitu minta didoain. Tapi saya belajar yang dilakukan perempuan Sunam itu. Saya mau cari cara memberkati terlebih dahulu. Menabur dalam kehidupannya terlebih dahulu. Jadi saya sudah jauh-jauh datang dengan biaya yang mahal. Tapi yang Tuhan suruh adalah memberkati benih finansial profetik yang nilainya besar buat saya. Buat orang kebanyakan orang kan ngapain kok sampai gitu? Banyak orang gak ngerti prinsipnya. Karena dalam spirit itu sementara connection kayak gitu dibangun dengan kuat, automatically favor itu akan mengalir dengan deras. Dan saya bisa bersaksi sama saudara, sampai hari ini, tiap tahun, saya tuh selalu dibawa Tuhan ngalami yang membuat saya, wow, artinya tiap tahun gak pernah sama. Sampai di level saya sekarang, saya selalu dibawa, wow, artinya Tuhan perlihatkan yang lebih lagi dan lebih lagi favor yang makin lama, makin kuat, makin tebal, makin deras, sampai luar biasa kuat. Doa saya perkara yang sama Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Amin. Anda percaya? Ayo bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan lagu ini. Inilah saatnya perkenananmu nyata atas kami umatmu, kebaikanmu, kemurahanmu datang bagiku. Mari bersama-sama semuanya angkat dua tangan dan katakan, inilah saatnya perkenananmu, lawat setiap kami umatmu, kebaikanmu,
melimpah bagiku. Apakah Anda percaya Allah yang kita sembah? The God of all grace. The God of all favor. Dan satu grace yang utama, yang pokok, yang perlu kita alami adalah grace of salvation. Anugerah keselamatan itu. Anda bisa mengakses anugerah itu dengan membuka hati, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka dosa-dosamu akan diampuni dan Tuhan akan berikan jaminan keselamatan masuk di dalam kerajaan surga. Bukan cuma itu, pintu akses terhadap grace yang berikutnya Tuhan akan bukakan dalam hidup saudara. Anda yang mau itu, mari angkat dua tangan saudara, ikuti doa ini. Katakan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. masuklah dalam hatiku. Jadilah Tuhan dan Juru Selamatku. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat. Ampuni dosa-dosaku. Ampuni dosa-dosaku. Selamatkan aku ya Tuhan. Selamatkan aku ya Tuhan. Mulai sekarang Mulai sekarang hidupku milik Yesus. hidupku milik Yesus. Aku mau ikut Yesus. Aku mau ikut Yesus. Melayani Yesus Melayani Yesus. seumur hidupku. Seumur hidupku. Dan aku percaya Aku percaya. aku sudah diselamatkan. Aku sudah diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Sekarang berikutnya, siapa yang mau mengalami all grace? Bukan cuma grace of salvation, all grace. Ayo saya ajak beberapa menit ini kita bangun koneksi yang lebih kuat dengan Tuhan. Ayo kita datang sama Tuhan melalui doa, melalui pujian, melalui penyembahan kita. Angkat dua tangan saudara, mulai berdoa, angkat suara, berdoa. Yang bisa bahasa roh, Anda berdoa dalam bahasa roh. Yang belum, Anda berdoa dalam bahasa Indonesia. Sembah Dia, sembah Dia, buka hatimu lebar-lebar, minta more of you, less of me. Lebih lagi, ya Roh Kudus, kami mau lebih lagi, penuhilah, urapilah, bawa kami ya Tuhan lebih dalam, lebih lagi, lebih dalam, lebih sungguh, iya Yesus. Tuhan bawa kami lebih, amin, amin. Inilah saatnya perkenananmu nyata atas kami umatmu. Kebaikanmu, kemurahanmu datang bagiku. Amin, 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 amin. Inilah saatnya perkenananmu lawat setiap kami umatmu. Kebaikanmu, kemurahanmu sungguh nyata. Melimpah bagiku kebaikanmu, kemurahanmu sungguh nyata. Melimpah bagiku, katakan, kebaikan